Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini Allah masih beri kita hidayah. Allah kumpulkan kita untuk membicarakan perkara mulia, yaitu perkara agama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai taklim pada hari ini. Kita mulai dari kitab Fadilah Sholat, tentang sholat berjamaah. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berbagai pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Janji pahala yang tidak terhitung atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya layak menerima teguran atas kekeliruannya. Ia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya. Karena seorang hamba memang harus selalu mentaati perintah Tuannya. Jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturan dari Tuannya, sebesar apapun hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari perintah Tuannya? Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita jika kita mengabaikan perintah-perintahnya. Seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka kitalah yang rugi. Hadis pertama, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ab tida'a falam yamna'hu minit tibaihi udr. Qalu wamal udr? Qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhus sholatul lati sholla. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar adzan dan tidak memenuhinya tanpa uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Diulang kembali dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar adzan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima.
Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah udurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari sholatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafadznya la salata, yang artinya tidak ada sholat. Dikatakan tidak ada sholat sebab keutamaan sholat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaihim berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur itu haram dan sholat berjamaah itu fardu. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun sholatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan perintah berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa yang mendengar adzan lalu ia tidak sholat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Diulang kembali, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Demikian tadi telah kita mendengarkan sabda baginda Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita untuk senantiasa amal dan sampaikan. Baiknya taklim ini kita adakan di rumah beserta keluarga di rumah dan diadakan di masjid beserta jamaah masjid agar timbul ghirah atau semangat dalam beramal. Karena di sini dibacakan firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan melakukan suatu amalan dan ancaman bila kita meninggalkannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya majelis, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.